Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Fine. I'll do it myself. Aku mahasiswa setiap hari semangat pagi menjalani hari. Ku pergi ke kampus Fakultas Hukum, siap belajar demi masa depan, menyapa dosen-dosen, menegakkan keadilan. Hukum punya PPFH, putra putri Fakultas Hukum. Kami anak hukum paling rajin baca buku, hafal pasal undang-undang karena sukses yang dipandang. Belajar mengejar mimpi tanpa lelah kami ratapi masa depan yang begitu cerah, cita-cita yang punya arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Mariana Kamila dengan NIM 221407034. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Saya berasal dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat hukum yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu filsafat hukum itu apa sih? Nah, filsafat hukum itu merupakan ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis tentang hakikat dari hukum itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa objek dari filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam hingga ke inti atau dasar daripada hukum tersebut. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar falsafah, pedoman atau pandangan hidup dan dasar negara yang merasuki hukum di Indonesia secara keseluruhan. Pembentukan peraturan atau undang-undang berpedoman pada Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, sehingga menjadikan Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat yang menjiwai hukum-hukum yang berada di dalam sistem hukum Indonesia. Teman-teman tahu tidak bagaimana peranan atau hubungan antara filsafat hukum terhadap pembentukan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, hubungan antara filsafat hukum dan pembentukan hukum di Indonesia ini adalah filsafat hukum ini berperan dalam mengarahkan pembentukan hukum ke arah yang lebih demokratis, mengarahkan pada pembentukan hukum yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, filsafat hukum juga mengubah beberapa tata urutan hukum di Indonesia. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dimulai dari Tab 20 MPRS 1966 hingga tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Filsafat hukum ini mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di negara bidang yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas atau secara holistik. Sehingga pembaharuan hukum yang disebutkan di atas dipengaruhi melalui filsafat hukum. Pengubahan itu dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan juga keadilan. Filsafat hukum ini membawa pengaruh pada setiap aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan pengkajian filsafat hukum secara lebih spesifik dan mendalam oleh seluruh bangsa Indonesia, terlebih pada para pemegang kekuasaan dan kepentingan di negara ini, agar kedepannya dapat memahami serta mengetahui esensi-esensi yang ada pada filsafat hukum, baik dari hukum itu sendiri atau dampak positif bagi kehidupan bangsa ini. Cukup sekian materi dari saya, materi yang usai cukup cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya yang melekat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.